فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil hadis yang ke-22 dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian juga hadis setelahnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang riwayat ini ikhwan, yaitu riwayat hadis Jabir pada hadis ke-21 hadis sebelumnya. Namun tidak dimasukkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam penomoran, sehingga dia masuk hadis ke-21. Kemudian terakhir kita mengambil hadis Abdullah bin Umar yang dari sekian hadis yang berkaitan dengan hal ini, riwayat Abdullah bin Umar yang paling lengkapnya. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Baik. Dan insyaallah taala pada malam hari ini kita masuk pada hadis terakhir pada bab ini. Sebelum kita baca, faman hafizal hadis falyaqra. Baik. Barakallahu fiikum. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Karena fawaid hampir sama ikhwan pembahasannya, kita langsung masuk pada hadis ke-23. Wa haddatsana Suwaid ibn Sa'id wa ibn Abi Umar, dan telah menyampaikan hadis kepada kami Suwaid ibn Sa'id dan Ibnu Abi Umar, dua guru Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Adapun Suwaid ibn Sa'id, beliau Al-Harawi thumma Al-Hadathani, dan lebih dikenal dengan Suwaid ibn Sa'id Al-Ambari.
Beliau asalnya seorang yang saduq. Nah, hanya saja ikhwan, ketika beliau telah mengalami kebutaan, kemudian beliau menerima talqin. Dalam artian, karena kebutaan ini kan tidak bisa membaca, juga untuk murajaah apa yang dulu telah didapat tentunya butuh bantuan. Maka yang menjadi salah satu sisi kelemahan pada Suhaid bin Sa'id adalah yutalaqqan ba'da an'amiyah. Beliau yutalaqqan, yaitu menerima talqin, sehingga ditalqin dengan apa-apa yang bukan hadisnya. Taib menerima talqin, apa yang diucapkan orang atau diucapkan oleh yang mentalqin diikuti. Dan ini dulu ikhwani fillah dicela bagi seorang ahli hadis kok menerima talqin. Kenapa? Karena yang seperti ini berarti bergantung pada orang yang mentalqinnya. Kalau yang mentalqinnya adalah seorang thiqah, tidak masalah. Tapi ketika yang mentalqinnya bukan seorang thiqah, ini menjadikan hadis yang sebelumnya lemah. Oleh karena itulah riwayat Suhaid bin Sa'id sebelum beliau menerima talqin, yaitu riwayat awal, maka diterima. Ani bin Abi Umar, adapun Ibnu Abi Umar namanya Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Adani. Lebih masyhur nisbah kepada kakeknya Ibnu Abi Umar. Seorang yang saduq juga. Cuman sayang kanat fihi ghaflah, ada padanya ghaflah, yaitu kelalaian. Qala, keduanya mengatakan haddatsana Marwan, yani Al-Fazari, maksudnya adalah Marwan Al-Fazari. Beliau khanifillah Marwan bin Muawiyah Ibn Al-Harith Al-Kufi asalnya, kemudian tinggal di Damaskus, turun di Mekah, kemudian terakhir tinggal di Damaskus. Seorang thiqatun hafidh. Taib. An Abi Malik an abihi. Tadi Marwan Al-Fazari seorang atba'ut tabi'in meriwayatkan dari tabi'in, yaitu Abu Malik. Abu Malik di sini beliau namanya Sa'ad ibn Tariq ibn Ashyam al-Ashja'i al-Kufi. Abu Malik seorang tabi'i thiqah, dan ayahnya seorang sahabi. Berarti nama ayahnya siapa? Sahabi. Hadis ini berarti siapa? Indak Ahmad. Dari Abi Malik an Abi. Abi Malik tadi namanya siapa? Sa'ad ibn Tariq ibn Ashyam al-Ashja'i.
Taib. Berarti sahabinya adalah Tariq ibnu Ashyam. Ashyam dengan wazan ahmar. Af'al. Ashyam Al-Asy'ari, seorang sahabi, cuman beliau termasuk yang sedikit periwayatannya yang sampai kepada kita. Meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dari al-khulafa al-arba'ah. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, "Nam tafarrada ibnuhu birriwayati anhu." Itu yang bersendirian dalam meriwayatkan ikhwan dari Abu Malik ini adalah putranya. Jadi yang meriwayatkan hadis Tariq adalah putranya sendiri, yaitu Abu Malik yang bernama Sa'ad. Dan dalam Sahih Muslim hanya ada 2 hadis dari Tariq bin Ashyam ini. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Pada hadis ini akhwani fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah dan kufur dengan apa saja yang diibadahi selain Allah, maka haram hartanya dan darahnya untuk ditumpahkan. Haram hartanya untuk dirampas dan haram darahnya untuk ditumpahkan. Sedangkan hisabnya atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat perkara orang tersebut dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini penting berkaitan dengan syurutul la ilaha illallah. Bahwasanya yang dituntut pada la ilaha illallah ikhwan bukan hanya sekedar pengucapan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam kaitkan di sini al-kufru bit-taghut. Nah, untuk pengucapan la ilaha illallah tersebut bisa diakui. Siapa saja mengucapkan la ilaha illallah dan kufur dengan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Nah, jadi dia harus meninggalkan beribadatan kepada selain Allah. Nah, meninggalkan menyembah kuburan, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan untuk bisa hartanya terjaga, demikian pula darahnya terjaga. Nah, sehingga tidak cukup kalau hanya mengucapkan la ilaha illallah tanpa ada al-kufru bit-taghut. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan pada sebagian ayatnya tegaskan, nah, untuk apa? Untuk mewujudkan al-kufru bit-taghut terlebih dahulu, baru kemudian al-imanu billah. Man ya'ti bil ayah, untuk bisa dikatakan dia telah betul-betul berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ya'ti bil ayah, wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha.
Siapa saja yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dialah orang yang berpegang teguh dengan urwatul wuthqa, yaitu berpegang teguh dengan kalimatut tauhid, dengan kalimah la ilaha illallah, yang tidak akan diterima ucapan la ilaha illallah walaupun ribuan kali kalau dia tidak kufur kepada taghut, tidak berlepas diri dari apa-apa yang diibadahi selain Allah. Makanya dari sini kita ketahui ikhwan bahwasanya miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga itu la ilaha illallah. Bukan maksudnya sekedar mengucapkan tok. Nah, yang penting sudah la ilaha illallah, sampai dibikin nyanyian miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Naam. Cuman yang namanya kunci, kira-kira kalau kunci belum buat gigi-giginya bisa untuk buka ndak, apa Faiz? Hah? Belum bisa. Kunci yang dijual tukang apa itu? Juru kunci, tukang pembuat kunci palsu itu tidak akan mungkin bisa, masih polosan, tidak akan bisa untuk membuka. Demikian pula la ilaha illallah, untuk bisa menjadi sebab seorang masuk ke dalam surga, ya apabila terpenuhi syarat-syaratnya, itulah gigi-gigi yang ada pada kunci tersebut, sehingga bisa membuka, bisa menjadi sebab utama seorang masuk ke dalam surga. Nah, gigi-gigi kunci itulah syurut, ya, untuk syarat la ilaha illallah. Nah, syarat la ilaha illallah yang diantaranya adalah wajib mencintai kalimah tersebut, wajib mencintai la ilaha illallah. Yang terkandung di dalamnya yang namanya mencintai harus membenci semua selain Allah. Nah, itulah kufur bitaghut. Baik. Nah, sekarang syarat-syarat yang lain. Apa saja syurut la ilaha illallah? Indah Muhammad. Nah, itu syurut la ilaha illallah, diingat-ingat ikhwan. Ilmun yaqinun wa ikhlasun. Ilmun, harus berilmu, kemudian harus yakin dan ikhlas, kemudian harus sidqun, harus jujur. Keluar darinya ahlun nifaq, yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak jujur. Diiringi mahabbah, diiringi rasa cinta. Karena kalau mengucapkan la ilaha illallah tapi benci, karena konsekuensinya harus meninggalkan semua peribadatan selain Allah, maka tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallahnya. Harus mencintainya. Oleh karena itulah wujud dari kecintaan kepada la ilaha illallah berarti harus membenci semua selain Allah yang diibadahi dan membenci pelaku-pelaku kesyirikan. Makanya para ulama tegaskan bahwasanya al-kufru bit-taghut sudah tercakup dalam persyaratan mahabbah. Kemudian syarat yang keenam adalah al-qabul, harus menerima. Kita terima kalimat tersebut bersama dengan semua konsekuensinya. Dan yang terakhir inqiyad, harus kita tunduk. Nah, kalau kita mengucapkan la ilaha illallah tidak tunduk kepada Allah, tidak berfaedah. Nah, sehingga hadis ini sangat tegas ikhwan terkait dengan syaratul mahabbah, konsekuensi dari persyaratan mahabbah. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Karena harus dituntut untuk kufur kepada semua selain Allah.
Taib. Kita ambil riwayat yang kedua. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Abu Khalid al-Ahmar, yaitu tahwilus sanad, wa haddatsanihi Zuhair bin Harb. Ya, tadi dengan lafaz haddatsana ini menunjukkan ketelitian Imam Muslim, ikhwan, yang luar biasa. Gurunya mengatakan haddatsana, menyampaikan hadis ketika bersama-sama dengan orang. Imam Muslim katakan haddatsana. Tapi ketika menyampaikan hadis itu sendirian, haddatsani. Nah, Zuhair bin Harb, beliau mengambil hadis itu ketika bersendirian. Wa haddatsanihi Zuhair bin Harb. Nah, dan ini guru Imam Muslim yang masyhur, Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah berkali-kali. Nah, adapun Zuhair bin Harb, nah, Abu Khaythamah, seorang thiqatun sabtun. Qala haddatsana Yazid bin Harun, juga seorang thiqatun mutqinun abid, telah kita lewati. Kilahuma an Abi Malik an abihi, keduanya dari Abi Malik al-Asy'a'i, an abihi, an bapaknya. Siapa tadi bapaknya yang merupakan sahabi dalam hadis ini? Siapa bapaknya tadi namanya? Itsnan. Sahabinya kalau ditanya siapa ini sahabinya? Tariq ibnu Ashyam. Taib. Tariq ibnu Ashyam. Hadisnya memang sedikit, maka diingat-ingat. Tariq ibnu Ashyam al-Asy'a'i. Annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man wahhadallah thumma dzakara bimithlihi. Siapa saja yang mentauhidkan Allah. Di sini lafaz ikhwan berbeda. Kalau tadi di riwayat pertama man qala la ilaha illallah. Kemudian pada riwayat kedua man wahhadallah, menunjukkan bahwasanya yang diinginkan bukan hanya sekedar ucapan. Artinya pada riwayat kedua, siapa saja yang mentauhidkan Allah, ya dia mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, diiringi pengakuan dengan hatinya, dan berwujudan amalan perbuatan di mana dia hanya beribadah kepada Allah semata dan kufur kepada semua hal-hal yang diibadahi selain Allah. Nah, thumma dzakara bimithlihi, kemudian menyebutkan yang semisal dengan riwayat sebelumnya, yaitu man wahhadallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Nah, hadis ini pendek tapi penting dalam pembahasan tauhid. Nah, taib. Sebagai tambahan faedah terkait sahabi hadis ini, yaitu Abu Malik al-Asy'a'i radhiyallahu anhu, yang beliau termasuk dalam deretan sahabi yang riwayatnya sedikit. Ada riwayat beliau yang sangat penting untuk kita hafal, karena terkait dengan permasalahan yang banyak diperselisihkan di negeri kita, yaitu permasalahan qunut subuh. Maka ditambahkan dalam deretan mahfuzat kita, ikhwan, yaitu
riwayat Abu Malik Al-Asy'ari, qala qultu li abi, dan riwayat ini sahih. Qultu li abi ya abati qad sallaita subha khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali ha huna bil Kufah nahwan min 5 sinin akanu yaqnutun. Qala ya bunay muhdath. Abu Malik bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, Anda telah salat subuh di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di belakang Abu Bakar serta Umar dan Uthman dan Ali di sini di Kufah sekitar 5 tahun. Apakah mereka membaca kunut, yaitu maksudnya kunutus subuh? Maka Tariq bin Asyam rahimahullah radhiyallahu anhu mengatakan, qala ya bunai muhdats, wahai putraku, itu adalah perkara yang muhdats. Sehingga riwayat sahabi ini penting, ikhwan, untuk kita masukkan dalam deretan fatwa sahabat, fatwa sahabat tentang perkara yang muncul dari kebid'ahan-kebid'ahan di tengah umat. Terkhusus berkaitan dengan kunut subuh. Karena memang perkara kunut subuh, walaupun di kalangan para fuqaha terjadi khilaf, bukan berarti dengan adanya khilaf kemudian seorang boleh memilih sesuai kehendaknya, tidak. Tapi bahkan bagi penuntut ilmu, kapan saja suatu perkara itu kok ada khilaf padanya, berarti menuntut lebih dari kita untuk bersemangat dalam mencari mana dari perkara yang dikhilafkan itu yang kuat, yang dalilnya kuat, landasannya kuat, kemudian kita pilih. Kenapa? Karena kita beribadah dituntut di atas ilmu, di atas dalil, bukan berada di atas selera atau keinginan hawa nafsu, atau di atas landasan mana yang mudahlah, mana yang sesuai dengan masyarakatlah, tidak. Adapun dari kalangan para fuqaha, terkhusus 4 mazhab yang masyhur, ikhwan, mazhab Malikiyah menyatakan disunahkannya kunut subuh, tapi sebelum rukuk. Sedangkan yang mengatakan sunnahnya kunut subuh setelah rukuk, ya mazhab Syafi'iyah. Sedangkan Hanafiyah dan Hanabilah tegas menyatakan itu tidak disunnahkan. Bahkan Hanafiyah tegas itu bid'ah. Sehingga sebagian yang menukilkan bahwasanya madhab jumhurul ulama tentang disunnahkannya kunut subuh ini adalah apa? Adalah kejahatan ilmiah, termasuk manipulasi terhadap khabar-khabar dari para imam terdahulu. Taib, apalagi setelah datang riwayat dari sahabat seperti ini. Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafaur Rasyidun, mereka tidak mudawamah untuk melakukan kunut subuh. Maka dikatakan muhdats oleh Tariq bin Asyam as-sahabi radhiyallahu anhu. Dan itu yang benar, tidak ada keraguan padanya. Adapun yang menjadi landasan
sebagian madhab seperti madhab Syafi'iyah yang antum juga butuh ketahui. Yaitu hadis dalam riwayat Anas yang di situ ada tambahan ketika meriwayatkan tentang kunut nazilah. Nabi SAW memang pernah kunut di waktu subuh, juga di waktu salat-salat fardu yang lain, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua salat 5 waktu. Beliau pernah kunut padanya ketika terjadi nazilah, ketika terjadi peristiwa yang menimpa kaum mukminin, yang saat itu ketika sebagian sahabat tertawan. Nabi mengirim sebagian sahabat. Kemudian pada waktu yang lain ketika Nabi mendoakan kecelakaan, kebinasaan bagi kabilah Ri'lin dan Zakwan. Kunut sampai sebulan. Tapi 5 salat, 5 waktu semuanya. Tidak hanya salat subuh saja. Ini kunut nazilah. Adapun riwayat dalam hadis Anas setelah menerangkan itu kemudian menambahkan lam yazal an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut pada salat subuh sampai beliau meninggal dunia. Maka ini riwayat yang syadzah, tambahan yang syadz, yang menyelisih semua riwayat-riwayat yang lain. Buktinya tentang kelemahan tersebut apa yang diungkapkan oleh Tariq bin Asyam ini, bahwasanya itu adalah perkara muhdats yang tidak dikenal, di mana Nabi tidak pernah kunut subuh terus-terusan. Demikian pula para khulafaur rasyidin. Yang ada ya ketika kunut nazilah memang ada kunut dibaca, tapi kunut untuk mendoakan kecelakaan pada musuh-musuh Allah dan mendoakan keselamatan pada kaum mukminin. Tapi ini perlu dipahami dengan baik ikhwan terkait kunut subuh, dan kita sebutkan karena teringat dengan riwayat Tariq bin Asyam yang bagus ini, sahabi yang baru saja kita baca hadisnya. Karena kapan saja datang fatwa sahabi maka jelas. Apalagi kita tidak mengetahui penyelisihan dari sahabi yang lain. Barakallahu fiikum, nasallallahu at-taufiq was sadad.